Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Salam. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita mengkaji berupaya untuk memahami qiraat Asim riwayat Hafs dalam sejumlah qorik sehingga guru-guru Al-Quran, ustaz yang mengajar di mana saja di lingkungannya agar mengajarkan masyarakat riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah. Kalau di antara murid-murid itu diharapkan untuk menjadi tokoh Al-Quran pada saatnya, ya ajarkan Thariq Thayyibatun Nasyr yang akan kita kaji malam ini. Nazam keberapa Ibu Admin? 27 Pak Kiai. 27. Ya. Wal akhdhu bil ahkami min wujubina haqqaqaha man harrara li habsina turuquhu qad ruttibat fin nazmi urjuzatun nazamtuha lil fahmi. Terjemahnya, tentu di beberapa pesantren dia melakukannya dengan sangat indah. Dia lakukan baik itu santriwatinya maupun santriwannya. Dan saya harapkan kepada mereka, para kiai di pesantren Al-Quran khususnya itu, supaya benar-benar mengajarkan murid-muridnya. Karena murid-murid itu akan jadi ustadz-ustadzah pada saatnya. Wal akhdhu bil ahkami. Wal akhdhu, mengambil, bil ahkami, dengan menerapkan hukum-hukum cara baca, min wujubina, min termasuk wujubina, kewajiban bagi kita. Wajib kita tahu. Oh, ini Thariq membacanya dengan cara ada beda dengan Thariq lain. Ada Thariq yang membaca nun sukun dan tanwin ketemu ro lam dengan pakai idgham bi gunnah. Thariq lain dengan idgham bila gunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, wal akhdhu, mengambil, bil ahkami, dengan menerapkan sejumlah hukum-hukum dari cara baca, min wujubina, termasuk kewajiban kita. Haqqaqaha, telah diteliti, telah ditahqiq, man, oleh ulama, harrara, yang telah merinci, lihabsina, riwayat Hafs kita yang kita baca dari dulu, diajarkan oleh guru-guru kita riwayat Hafs. Di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, membaca riwayat Hafs. Termasuk 90% lebih umat Islam di seluruh dunia
membaca riwayat hafaz. Hanya beberapa negara yang membaca qiraat Nafi' riwayat Warash, seperti Maroko, riwayat Qalun, seperti Tunisia, dan beberapa negara di Afrika. Haqqaqaha, telah diteliti, telah ditahqiq man oleh ulama, harrara yang merinci. Ini Thariq Syatibiyah, ini Thariq At-Taisir, ini Thariq Al-Fir, ini Thariq Zar'an, dan seterusnya yang akan kita pahami di buku ini selanjutnya. Lihapsina, untuk riwayat hafaz yang kita baca selama ini. 28. Turuquhu, torik-toriknya. Torik-torik riwayat hafaz. Saya ingin ulangi lagi. Torik itu adalah jalur penyebaran cara baca rawi. Dalam hal ini hafaz. Selaku rawi Imam Asim, murid langsung Imam Asim, yang disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia oleh para ulama. Itu namanya torik. Sekali lagi, torik jalur penyebaran yang ditempuh oleh ulama terkait cara baca para rawi. Turukuhu, toriknya banyak. Hafaz ini. Qad rutibat, qad sungguh. Rutibat, telah disusun. Fin nazmi, dalam syair, dalam kitab ini, dalam buku ini. Apa lagu syairnya? Urjuzatun, Bahar Rajaz. Urjuzatun, lagu bahar. Bahar itu lagu. Rajaz namanya. Yaitu 6 kali mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu namanya bahar rajaz. Wal akhdhu bil ahkami min wujubina. Haqqaqaha man harrara li habsina. Turuquhu qad rutibat fin nazmi. Urjuzatun nazamtuha lil fahmi. Urjuzah, bahar rajaz. Nazamtuha, aku telah menyusunnya dalam bentuk syair. Lil fahmi, untuk dipahami oleh yang mempelajarinya. Dua puluh 29. An Syaikhina al-Misri Abdul Qadir allamana ahrufa qawlil muqtadir an yantafi' biha kullu talabati ilman wa amalan ma'at tayyibati. Yang namanya syair itu di ujung huruf terakhirnya harus sama. Oke. Al-Qadir, Al-Muqtadir, At-Talabati, Tayyibati. Nah, itu namanya nazom atau syair. Saya menulis kitab ini, buku ini, guru saya, guru kita semua. An syaikhina, dari guru kita semua, dari syekh kita. Al-Misri, orang dari Mesir. Saya diajarin oleh 2 orang dari Mesir. Yang pertama itu nama guru saya, Syekh Said Sayyid Syarif. Yang kedua beliau ini, Syekh Abdul Qadir Abdul Azim
Abdul Bari At-Tontawi. Beliau dari provinsi Tonto, Mesir. Itu yang saya tulis. Saya diajarin, mohon kepada Allah supaya dianugerahi ilmu. Saya tulis bait-bait syair ini. An syaikhina, dari guru kita. Al-Misri, orang Mesir. Namanya Abdul Qadir. Allamana, dia telah mengajarkan kami ahrufa, tata cara membaca firman, huruf-huruf. Huruf itu banyak maknanya, antara lain qiraat. Allamana, telah mengajarkan kami ahrufa, tata cara baca kitab suci Al-Quran. Ahrufa, tata cara baca qaulil muqtadir, firman yang maha kuasa. Al-Muqtadir salah satu sifat Allah. Sekali lagi, an syaikhina, dari guru kita, dari guru kami, Al-Misri, orang Mesir, Abdul Qadir, namanya Syekh Abdul Qadir. Allamana, dia telah mengajarkan kepada kami para muridnya dulu ahrufa, beberapa macam cara baca qaulil muqtadir, firman, qauli firman, al-muqtadir yang maha kuasa. Yang punya firman yang kita kaji ini kan Allah, maha kuasa, yang menciptakan alam semesta, termasuk alam manusia dan alam-alam lingkungan manusia. Allah ciptakan bumi, tempat hidup manusia. Allah ciptakan pohon-pohon karena kebutuhan manusia. Allah ciptakan air untuk kebutuhan manusia. Allah ciptakan malam karena manusia butuh malam itu untuk istirahat. Allah ciptakan siang karena manusia butuh siang itu untuk mencari kehidupan. Dan lain-lain. Bayangkan, seandainya malam ngambek seminggu aja, malam, wah saya mau ngambek, nggak mau muncul. Pasti kacau balau kehidupan manusia. Giliran siang, saya mau ngambek juga. Karena manusia ini baca Qur'annya, ya dan seterusnya lah. Pasti hancur kehidupan manusia. Oke, Allamana, guru kami, guru kita itu mengajarkan kami, mengajarkan kita semua. Apa yang kami diajarkannya, saya ajarkan ke generasi berikutnya. Ahrufa, firman-firman qaulil muqtadir, firman yang maha kuasa. Nazom ke-30. Ini masih muqaddimah, ingat nih, masih muqaddimah. Ntar 31 itu baru Thariq Asy-Syatibiyah. 30. An yantafi' biha kullu talabati ilman wa amalan ma'at tayyibati. An yantafi', mudah-mudahan memberi manfaat. Biha, dengan mempelajari firman Allah ini, kullu talabati, semua yang mencari ilmu cara baca Al-Quran. Tolabah jamak dari talib. Talib itu orang yang mencari ilmu. An yantafi', semoga bermanfaat. Biha,
dengan firman-firman yang kita kaji, kullub talabati, semua yang mencarinya, ilman, supaya berilmu, wa amalan, dan juga mengamalkannya dengan baik, ma'at thayyibati. Nah, ma'at thayyibati ini bisa diterjemahkan, bisa bermaksud dengan baik, juga bisa bermaksud ma'at thayyibati, bersama torek thayyibatun nasyr. Oke, itu maksudnya. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjutkan Thariqus Syatibiyah. Nah, sekarang ada yang perlu diperjelas sebelum membaca buku tahsin. Silahkan. Silahkan. Mungkin tidak ada yang bertanya, Pak Kiai. Oke, buka buku tahsin. Buka buku tahsin. Halaman berapa? Halaman 46, Pak Kiai. 46. Silahkan Bapak Alan yang mungkin sedang mengajarkan cucu-cucunya juga. Baik, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan halaman 46. Ibu admin, biar Pak Alan. Biasanya ibu-ibu yang baca selama ini. Nah, Kebetulan sekarang biar lagi Baik. kurang Kiai. Iya. Seperti Oh, halnya, ya, ya. seperti halnya hanya dengan cara wakaf saja, tidak dengan cara saket, dan tidak pula dengan cara wasol, tatkala menyambung akhir surat Baro'ah dengan awalnya. Adapun menyambung akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Fatihah, semua imam kiroat termasuk riwayat Hafiz membaca basmalah saja, karena hukumnya sama dengan memulai bacaan surat Al-Fatihah. Seperti ini pula hukumnya hanya dengan basmalah saat menyambung akhir suatu surat dengan awal surat sebelumnya, seperti menyambung akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Falaq. Penulis Oke. Jadi masih pembicaraan ini terkait basmalah antara dua surat. Seperti dikatakan tadi, tentu setiap kita baca uraiannya, bukan saja yang aktif bergerak dua bibir, tetapi juga pikiran, hati ikut hidup, memahami apa yang diuraikan dalam buku ini. Oke, saya kira udah dipahami tadi. Lanjut. Penulis merasa perlu mengingatkan bahwa ada 4 surat di dalam Al-Quran yang disebut dengan Arba'uz Zuhur, yakni 4 surat yang sangat jelas maknanya, yaitu 2 surat yang dimulai dengan La Uqsimu, tertera dalam surat Al-Qiyamah dan Al-Balad, sedangkan 2 surat lainnya dimulai dengan Wailul, tertera di Al-Mutaffifin dan Al-Humazah. Pahami makna dan 2 kata yang mengawali Ar-Rubu'uz Zuhru bersangkutan. Oke. Al-Arba 4. Az-Zuhru yang sangat jelas maknanya. La uqsimu. Banyak ulama tafsir yang mengatakan aku bersumpah. Juga ada ulama yang mengatakan la, tidak. Begitu juga 2 tempat, Al-Mutaffifin dan Al-Humazah.
wail. Wail artinya rugi. Bahkan ada terjemahan wailun, neraka wail. Itu sebabnya. Sehingga perlu dibaca dengan cara-cara berikut ini. Nah, sebab umpama wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wailun. Wah, ini bisa salah makna. Orang yang tidak celaka dalam hidup adalah orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati. Terjemah wail, celaka. Gitu. Jadi kalau melihat dari segi makna saja bisa memberikan makna yang salah. Oleh sebab itu dalam ilmu qiraat termasuk riwayat Hafs ada cara khusus membaca 4 pasang surat ini. Surat Al-Qiyamah, Al-Balad, Al-Mutaffifin, Al-Humazah. Bagaimana cara bacanya? Lanjut. Terkait cara membaca basmalah yang disambung dengan surat awal surat pada uraian sebelumnya adalah tidak diterapkan pada Arba'uz Zuhru, melainkan cara yang diterapkan hanya satu cara, yaitu waqaf di akhir surat sebelumnya, baru membaca basmalah secara waqaf, kemudian membaca awal surat-surat Arba'uz Zuhru. Contoh-contohnya sebagai berikut. Oke. Ya, silakan. Akhir Satu, surat. Ya. 1. Akhir surat Al-Mudaththir dengan awal surat Al-Qiyamah. Wa ahlul maghfirah. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. La uqsimu biyaumil qiyamah. Oke. Di mana saja kita baca ya seperti ini. Ngajarin masyarakat juga seperti ini. 4 pasang surat. Lanjut nomor 2. Nomor 2, akhir surat Al-Fajr dengan awal surat Al-Balad. Wadkhuli jannati. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. La uqsimu bihadzal balad. 3. Akhir surat Al-Infitor dengan awal surat Al-Mutaffifin. Wal amru yawma idzin lillah. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Wailul lil mutaffifin. 4. Akhir surat Al-Asr dengan awal surat Al-Humazah. Wa tawasaw bis sabr. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, begitu. Nanti ya lihatlah terjemah Al-Quran. Wa tawasaw bis sabri wailun. Nah, seperti yang saya ketengahkan tadi. Orang yang tidak rugi antara lain wa tawasaw bis sabri, saling nasihat menasehati tentang kesabaran dalam hidup. Wailun, celaka. Itu sebabnya. Cara membaca 4 pasang surat ini tadi kan sudah dikatakan 2 surat la uqsimu
2 surat lagi wailun. Wailun. Lanjut. Jika mulai membaca dari awal surat-surat Arba'u Zuhru, cara membacanya hanya dengan 2 cara. 1. Cara pertama waqaf pada isti'azah, waqaf pada basmalah, baru kemudian membaca awal surat-surat Al-Arba'u Zuhru. Seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, ini cara pertama. Cara pertama. Bukankah pada uraian isti'adzah sudah dibahas 4 macam cara memulai surat-surat yang mau dibaca? Kecuali 4 pasang surat ini. Al-Arba'uz Zuhr. Kan ada 4 macam. Ya. Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca awal surat seperti Qul huwallahu ahad. Kedua sambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di sini tidak diterapkan. Itu sebabnya waqaf semua tadi. Oke, pahami. Kalau ada yang masih bingung dikit, itu anugerah Allah itu. Beda kalau bingung, nggak mengkaji agama, tidak mengkaji Al-Quran, itu lain masalah. Tapi begitu kita agak bingung dikit, kurang paham, ulangi lagi uraiannya. Baca sampai 3-4 kali lagi. Jangan hanya sekali aja dibaca uraiannya. Oke, begitu. Sekarang cara kedua. Katanya tadi hanya 2 macam yang diterapkan. Ya. Sekarang macam kedua. 2. Cara kedua menyambung isti'azah dengan basmalah serta waqaf pada basmalah. Baru kemudian membaca awal surat-surat Al-Arba'u Zuhru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Yang keempat,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, hanya dua macam ini saja. Sekali lagi, padahal di uraian bab isti'adzah itu, jika orang mulai membaca Al-Quran, hendaknya baca isti'adzah dulu, baru basmalah. Ada 4 macam cara. Tapi kalau mulai dari Al-Arba'uz Zuhur, 4 pasang surat ini, maka hanya 2 macam ini saja caranya. Lanjut. Namun demikian, di antara ulama ada yang menegaskan bahwa yang paling tepat dalam praktek adalah tidak ada beda antara Al-Arba'uz Zuhru dengan surat-surat lainnya, selama pembaca mampu menjaga wakaf dan ibtida menurut semestinya. Sehingga ayat-ayat yang ia baca memberikan arti yang benar atau terhindar dari makna al-bisya'ah, arti yang jelek. Mereka ahlul ada, ahli menerapkan bacaan, yang membacanya secara berbeda dengan surat-surat lainnya hanya berdasarkan istihsan. Istihsan, penerapan secara baik, bukan cara yang diterima dari salah seorang imam atau rawi. Nah, ini perlu dipahami. Ini yang cara yang barusan itu adalah cara berhati-hati, hati-hati. Tapi ulama lainnya tidak ada beda antara satu surat dengan surat lainnya. Saat membaca isti'adzah basmalah. Cuma perlu dipahami makna ayat yang dibaca. Itu sebabnya ulama yang hati-hati itu menerapkan hanya 2 cara, 2 macam ini. Kalau ada majelis ta'lim tidak seperti 2 ini, tapi 4 macam seperti kaidah umum isti'adzah, itu tidak salah. Tetapi harus pahami makna ayat yang sedang dibaca. Oke, insya Allah minggu depan marotibul qiraah, tempo bacaan. Ada yang perlu diperjelas. Tolong jangan diam saja. Kalau ada masalah, silakan ketengahkan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya kalau belum jelas. Silakan. Izin Pak Kiai. Ya, silakan. Mohon dijelaskan kembali yang Al-Qiyamah dan Al-Balad itu Pak Kiai. Ya. Kalau untuk Al-Mutaffifin dan Al-Humazah kan memang awal ayatnya umpatan. Kalau Al-Qiyamah itu kalau Al-Qiyamah dan Al-Balad itu bagaimana Pak Kiai? Saya lihat artinya enggak itu. Iya. Ada ulama yang mengatakan la. Jangan sampai wakaf pada la. La kan artinya tidak. Oke, seperti itu. Itu poin utamanya. Oh. Iya. Oke. Jadi poinnya di la-nya tadi ya Pak Kiai. Iya, Nggak betul. boleh wakaf di la-nya tadi. Iya, karena boleh saja. Mungkin orang akan wakaf di situ. Itu sebabnya sangat hati-hati para ulama tajwid, ulama qiraat dalam hal al-arba'uz zuhur ini. Oke, begitu Ibu ya. Ya, syukran Pak Kiai. Iya, ada lagi. Bisa. Silakan. Apa? Di sini bertanya.
Iya, Pak Alan sedang diskusi sama Ibu rupanya. Ibu mau bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ya, Pak Ustadz. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bertanya sama yang minggu yang lalu Pak berdengung. Oh iya, apa Ibu? Ini juga lupa. Oh iya, minggu yang lalu itu kan menyambung dengan surat Al-Baro'ah. Ya. Menyambung surat Al-Baro'ah itu kalau suratnya sebelum Al-Baro'ah ada 3 cara. Kalau Iya. surat yang setelahnya itu hanya wakaf saja. Iya, betul. Berarti kita boleh Pak Kiai, misalnya gitu. Kita mau sholat nih, rakaat pertama baca surat yang setelahnya misalnya gitu. Terus rakaat yang keduanya baca surat Al-Baro'ah gitu. Bisa gitu Iya. dari atas ke bawah gitu. Atau Iya. gimana Pak Kiai? Oke. Pertanyaan cerdas. Kecuali jangan bilang surat Al-Baro'ah. Jangan pakai alif lam. Oh, Surat Baro'ah saja. Baro'ah. Kalau surat At-Taubah pakai alif lam. Oke. Oh, iya. Itu sebabnya Ibu, Nabi seperti waktu sholat. Beliau sholat maghrib umpama membaca surat Al-Kafirun dulu. Baru surat Al-Ikhlas. Sesuai susunan Al-Quran. Waktu beliau sholat Isya juga. Waktu beliau sholat Jumat jadi imam. Beliau membaca pada rakaat pertama surat Al-A'la. Pada rakaat kedua adalah Al-Ghasyiyah sesuai susunan Al-Quran. Jadi mari kita baca Al-Quran ini dengan sesuai susunan. Kecuali kalau ada orang lebih dulu dia baca Qul Huwallah. Kemudian untuk baca surat berikut nggak ada yang dia hafal. Nggak apa-apa. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, begitu Ibu ya. Oh, ya. Makasih Pak Kiai. Satu lagi boleh Pak Kiai? Ya boleh Ibu, silakan Ibu. Saya suka dengar kalau yang lagi azan gitu atau iqamah yang selalu ibu-ibu praktekkan, baca Allahu Akbarnya itu nyambung atau boleh wakaf Pak Kiai? Misalnya Allahu Akbar. Masya Allah. Atau gimana? Ini juga pertanyaan bagus ini. Ibu, kalau ibu yang satu mau iqamah, karena jamaahnya ibu-ibu. Satu ibu jadi imam. Maka yang iqamah itu boleh 3 macam caranya. Pertama, roknya sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ro sukun. Yang kedua boleh ro baris dhammah di wasol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang ketiga ini Ibu ngomong cara ketiga ini bagi yang pernah mendalami cara iqamah. Jangan di muka umum, nanti mereka bingung itu. Cara ketiga dengan baris atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Oh. Iya Ibu. Kalau beritahu murid-murid Ibu, ya yang 2 itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu baris dhammah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu aja yang tahu dulu, kecuali
kalau murid ibu itu nanti akan menjadi kiai, maka beritahu. Boleh nakal namanya, nakal. Asalnya Allahu Akbar, sukun, diikuti oleh A lagi. Maka dipindah. Baris A itu kerok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ilmu yang ketiga ini hanya diketahui oleh yang benar-benar mendalami ilmu iqamah. Oh, Oke, Ibu, begitu. terus ini pakai yang ketiga tadi itu Imam Asim juga. Nanti dulu. Oh, Ini kan azan ini berdasar hadis Nabi. beda ya. Iya, ini kan iqamah ini. Iya, betul. Iya, Ibu. Ini mazhab kan kalau sholat, kalau iqamah, kalau azan itu berdasar ilmu fikih. Iya, mumpung sedang dibicarakan iqamah, azan itu disyariatkan pertama itu Ibu melalui mimpi. Melalui mimpi. Jadi sahabat bermimpi. Dia dalam mimpinya melihat orang jual besi. Maka dia bilang, mau jual besimu itu enggak? Untuk apa? Kata orang itu. Saya mau pukul untuk memanggil orang sholat berjamaah. Kata orang itu apa? Bukankah kamu mau saya beritahu cara yang paling bagus? Oh silahkan katanya. Baru diberitahu kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 15 kalimat. Azan itu 15 kalimat. Itu ditemui melalui mimpi. Menghadap ke Nabi orang itu. Ya Rasulullah, saya bermimpi tadi malam begini. Apa kata Rasulullah? Insya Allah itu benar itu. Begitu disuruh Bilal, kamu pergi ke Bilal, beritahu kalimat itu, kemudian dia ucapkan untuk memanggil orang sholat. Begitu selesai Bilal, Sayyidina Umar pasang bajunya, dia menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, demi yang mengutusmu, wahai Rasulullah, saya juga bermimpi seperti itu. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, kata Rasulullah. Itu yang menjadi azan sampai sekarang. Jadi kalau mau memakai 3 tadi azan itu boleh. Cuma sekali lagi, tolong yang paham tentang fikih sholat, fikih adzan, baru bilang boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu Ibu ya? Iya, pakai. Iya Ibu. Waduh, mendalam sekali pertanyaan Ibu ini. Oke, ada lagi. Ada lagi. Kalau tidak ada, buka Al-Quranul Karim. Ibu Adamin, surat apa? Surat Al-Baqarah, Pak Kiai. Ayat? Ayat 233. Iya, silahkan siapa yang mau disebut namanya oleh Ibu Adamin. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 233. Iya, Pak Kiai. 33. Iya. Iya, mulai siapa? Saya ya Bu Sri. Iya, silakan Bu Nurmala. Silakan Ibu Nurmala, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum. Kenapa Pak Kiai? Enggak, saya nggak ngomong. Terus. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik. Fa in arada fisalan an taradim min fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma atainat. Fala junaha. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Masya Allah, bagus bacaannya. Ajarin murid-murid Ibu seperti itu. Jawab pertanyaan saya, Ibu. Ya, Pak Kiai. Torik siapa yang diterapkan tadi? Torik Asatibiyah. Benar. Semua mat far'i ada tadi itu. Ada mat lazim kan? Ada. Iya, berapa panjangnya? 4 atau 5 harokat. Sekali lagi jawab pertanyaan saya. Mat lazim kilmi mutsaqqal la tudarra. Berapa panjangnya tadi? 6 harokat. Dia musbah. Tadi Ibu bilang berapa tadi? 4 atau 5, maaf. Enggak boleh. Harus 6. Iya, 6 dia musbah. Iya. Nah, kemudian mat wajib muttasil. Berapa panjangnya? Mat wajib mutasil yang baru 4 atau 5. Oke, bukan yang Ibu pilih mana? 4. Oke, terapkan 4 semuanya. Ada 10 banyak mat wajib muttasil, umpama di surat yang dibaca ada 100 banyaknya, semuanya 4. Mat arid li sukun tadi berapa? Mat arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ibu terapkan tadi berapa? Saya tadi bacanya nggak terlalu panjang. 4 ya Ustaz. Ya Pak Kiai. Iya. Kalau pilih 4, semuanya 4 Ibu. Usahakan. Kecuali kalau orang empot-empotan napasnya apa boleh buat, boleh. Tapi jaga. Ada 50 banyaknya yang 5 lembar, 10 lembar umpama, baca serasi 4. Selanjutnya
tadi ada mad jaiz munfasil. Ibu baca berapa? 4 juga. Oke. Yang terakhir tadi ada mad badal. Berapa Ibu baca? 2. Oke, itu namanya torek asyatibiyah. Sekarang tolong uraikan kalimat terakhir. Idza sallamtum ma'ataitum. Uraikan. Idza. Tunggu. Mana itu? Di baris terakhir. Kok hilang? Dua Idza wakaf salamtum. Iya, sebelum iya, akhir. udah ketemu Pak Kiai. 233. Iya, udah ketemu Ustaz Pak Kiai. Iya. Iza Uraikan. matobi'i salam tumma. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Yang mana pakai izhar safawi? Lam tu. Mim sukun ketemu tak kan? Oh iya. Astagfirullah. Tumma. Mim ketemu Ya. mim Pak Kiai lewat. Maaf. Tumma. Tumma itu apa? Idgham mimi. Betul. Atau Itu idgham sama mithlain. Iya. Terus ma. Ma ataitum mad jaiz munfasil. Betul. A matobi'i. Ibu Oh, mad badal. Mad badal. Iya, mad badal. Jangan Mad bilang badal. mad tabi'i. Iya, Lanjut. mad badal AA. Oke. Jadi dalami Ibu, ajarin murid-murid. Iya, Iya, Pak silakan Kiai. yang lain. Ibu admin siapa? Saya, Bu. Kasih Pak Kiai. Roh Ya, silakan. silakan. Siapa, Bu? Asmaroh. Oh, Bu Roh. Asmaro ya. 2, 3, 4. Al-Baqarah 2, 3, 4. Bu Asmaroh. Ya, Bu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Ulang dari yatarabbasna. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Iya, terus. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Oke Ibu, bagus juga. Ajarin murid-murid seperti itu. Sekarang uraikan tajwidnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahnya lafzul jalalah dibaca tafhim. Benar. Lafzul jalalah lamnya tafhim. Iya. La-nya mad tabi'i. Bima maknya mad tabi'i. Nanti dulu ada yang belum diuraikan. Idgham samsi pakai. Benar. Idgham syamsi. Lanjut. Ta'maluna lu-nya mad tabi'i. Khabir mad adid disukun. Dan Roknya dibaca tarkik. sekali lagi roknya nggak kedengaran, keputus suaranya. Roknya apa? Dibaca tarkik. Oke. Oke. Kenapa dibaca tarkik? Karena berbaris kasroh sebelumnya. Rok sukun didahului oleh huruf iya.
Itu sebabnya, Iya, Pak. bukan oleh kasroh. Iya, Pak Iya Kiai. kan? Oke. Jawab pertanyaan saya. Ta'maluna Mm-mm. ini huruf atau isim atau fi'il? Isim, Pak Kiai. Isim apa? Isim Muzakkar Salim. Iya, ini namanya fi'il, Ibu, bukan Iya, isim. Pak Kiai. Ilmu dori. Iya, Iya. fi'il mudhari Korek. jamak mudzakkar salim. Sama menjaga saling. Oke, iya, Ibu tentu pelajari bahasa Arab Al-Quran. Satu lagi pertanyaan saya. Khabir itu huruf, fi'il atau isim itu? Isim, Pak Kiai. Hah? Isim. Isim. Apa cirinya? Tanwin. Benar Ibu. Dalami bahasa Arab Ibu ya. Iya, sekarang siapa berikutnya? Ibu Ibu Cucu. Cucu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Masya Allah, bagus sekali. Iya. Dalami ilmunya Ibu. Bacaan Ibu sudah sangat bagus. Ya, sekarang uraikan kalimat terakhir. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Wa'lamu maja ismun fasil nun musyaddadah tajibul gunnah, betul. Allah lam lafdul jalalah tafkhim, betul. Syamsi, benar. Ghafu matabi'i. Ada lagi yang belum diuraikan. Matabi'i. Oh iya, Allah matabi'i. Ya, betul. Ghafu matabi'i. Ya. Idhar Khalqi. Ya. Halim mad'ati bisukun. Dan Izhar mutlak. Idhar mutlak. Kenapa disebut izhar mim, izhar mutlak? Kenapa Ibu? Kenapa? Kenapa ya? Iya. Iya, jadi begini. Pendeknya waqaf pada huruf mim dan nun. Selama tidak bertasdid, maka harus dibaca dengan izhar secara mutlak. Halim, jangan halim. Oh, kok digunakan? Jangan. Oke, Ibu. Ya, nah. Ya. Apa arti wa'lamu? Apa artinya?
Wa'lamu dan ketahuilah. Iya, terjemahnya yang sempurna. Wa'lamu dan ketahuilah. Ketahuilah olehmu semua. Oh, ya jamak ya. Wa'lamu Iya, dan karena ketahuilah itu semua. jamak. Iya. Terus Annallaha sesungguhnya Allah. Oke. Ghafurun maha pengampun, Halim maha penyantun. Masya Allah. Dalami ilmu tajwidnya sekali lagi dalami. Kemudian dalami juga bahasa Arabnya, Ibu ya. Nah, Pak Kiai. Oke. Syukron. Oke. Ya, oke, cukup. Insya Allah minggu depan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syukron, Pak khair, Kiai. Pak Kiai.